sarapan? Ya. Apa itu sarapan? Sebelumnya buang mejanya atau buang api kalau belum bisa. Bapak tidak? Namanya? Alira? Alika? Citra? Java? Ada sakit Mbak ya? Darel? Dino? Diko? Diko, Esti? Eza? Maina? Putri Deswita? Rahmat? Reza? Syifa? Pagi? Putri Ayu? Masih belum masuk ya? Tapi datang tadi? Reza? Bisa apa? Kayak Putri Ayu, di PS atau gimana? Coba tunjukin dia. Kemarin kita belajar tentang ya darah kandungan dalam darah ya. Kandungan dalam darah. Jadi kemarin kandungan dalam darah dibedakan kelas 2, kelas 1 plasma darah, ya kan? Yang satunya lagi organnya. Ya, sel-sel darah ya. Jadi komposisi darah itu ada 2, yang pertama plasma darah, yang kedua yaitu sel-sel darahnya. Kalau plasma darah itu isinya terutama di kandungannya hampir 90% air sama zat terlarut di dalamnya kan, kayak protein, nutrisi yang kemarin. Kemudian kalau untuk sel-sel darah ada 3 kemarin sel di dalam darah kan. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua sel darah putih atau leukemia. Yang terakhir trombosit atau putih darah, ya kan? Trombosit yang terakhir putih darah kemarin kalau bilang apa fungsinya yang paling utama untuk menutup luka, ya, untuk menutup luka. Kan? Jadi kalau kita buka, yang menutup lukanya itu fungsi dari trombosit, ya kan? Kemarin Bapak sudah jelasin mekanismenya, ya kan? Dari trombosit yang pecah sampai keluar benang-benang halusnya disebut fibrin, ya, benang fibrin. Oke. Untuk kali ini kita lanjut mengenai jantung, ya. Yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja jantung atau frekuensi denyut jantung, ya kan? Gambar nih, jantung, ya kan? Gimana letak jantung? Sebelah, 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 kiri. Bisa dirasain, ya kan? Sebelah mana? Sebelah kiri, ya. Jantung di sebelah kiri. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, ya kan? Sebelum kita masuk nih ke permasalahan kita, Bapak mau kasih tunjuk sebelum video.
Oke, coba fokus ke sini dulu. Apa yang dirasain sekarang? Kalau terkejut Aman. teriksa ya sebetulnya. Lain kan detak jantungnya? Terasa? Kedengeran ya? Apa coba kalau kita takut atau kita terkejut, ya kan? Terus jantung kita berdebar gitu. Ada yang tahu nggak? Enggak ya. Selain takut, selain terkejut, misalnya, biasanya jantung kita berdebar tuh karena apa lagi? Melihat dia. Melihat dia melihat siapa? Melihat apa lah kan? Ya. Berdebar kan? Jadi jantung itu, ya kan? Detak jantungnya bisa tiba-tiba detaknya kencang, bisa balik, normal lagi, ya kan? Itu kan akan menurut beberapa faktor itu, ya kan? Kira-kira apa aja sih faktor yang mempengaruhi detak jantung ini sampai kalau orang terkejut itu bisa buat detak jantungnya meningkat, ya kan? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi kemarin pokoknya bagi pokok kan 4 pokok, masih ingat nggak? Iya, Masih. Bapak sebutin lagi untuk kelompok 1 ada SD, ada Siva, Eza, Jubil, sama Citra. Oke, Citra. Untuk kelompok 2 itu ada Dito, Dava, Maimunah, Putri Desura, Putri Ali, sama Dika. Kelompok 3-nya Reza, Darel, Amalia, Amira, sama Tardi. Kemudian kelompok 4-nya itu ada Obi, Dino, Rahmat, Lauren, sama Valentina. Jadi Bapak sekarang mau kalian berkelompok dengan kelompok dulu sebentar. Kelompok 1 di sini, kelompok 4, kelompok 3 sama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4 di belakang. Jadi tolong 4 kelompok ini digabungin aja, habis itu ganti nama kelompok.
kita bakal namanya percobaan yaitu faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Jadi tujuan percobaan ini yang pertama yaitu untuk menghitung frekuensi denyut jantung, ya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi denyut jantung itu sendiri. Oke, cara menghitungnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lanjut. Untuk ini ada di situ ada cara kerjanya, yaitu ada dua kegiatan satu sama kegiatan dua, ya kan? Di sini bapak mau masing-masing kelompok cewek sama cowoknya, karena ini di tabel pengamatan yaitu harus laki-laki sama perempuan ya. Ngelakuin hitung denyut nadinya selama 1 menit. Jadi untuk kegiatan yang pertama itu duduk tenang aja, kemudian cari denyut nadinya, hitung berapa kali dia berdetak selama 1 menit. Kalau masing-masing ya, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian dicatat di tabel pengamatannya. Kemudian untuk yang kegiatan yang kedua yaitu setelah kalian duduk kan dan hitung nadinya, kemudian masing-masing yang jadi subjeknya, laki-laki atau perempuannya, itu coba berlari-lari kecil aja, jalan cepat boleh atau sekeliling dari kelompoknya juga boleh. Itu selama 1 menit. Kemudian balik lagi, hitung nadinya selama 1 menit juga. Kemudian setelah itu kalian istirahat dulu, tenangkan dulu selama 1 menit. Habis itu lari-lari lagi, tapi ditambah waktunya jadi 2 menit. Oke? Jadi 2 menit, habis itu duduk kembali, kemudian hitung. Kemudian hitung detak jantungnya lagi selama 1 menit. Oke, paham ya? Cara kerjanya? Kalau paham cara kerjanya, di sini bapak mau nanya, ada yang tahu cara menghitung denyut jantung nggak? Jadi kita hitungnya itu dengan melalui pembuluh nadi, ya, atau arteri, ya kan? Jadi kita bisa hitung detak jantung melalui pembuluh arteri. Kita bisa hitung di sini nih. Kalau kalian coba, ya kan? Kita angkat leher, itu kan ada denyutnya juga. Bisa juga di sini yang paling terasa di pergelangan tangan, ya kan? Karena kalian video itu kalau ada yang bunuh diri pasti dia nyasarnya di pergelangan tangan kan? Itu yang dipotong yaitu urat kakinya. Oke, coba pegang pergelangannya, bisa nggak ngerasain denyut nadinya masing-masing? Coba, bisa ya? Ketemu kan? Ya, tidak ketemu ya? Oke. Kalau kalian ketemu, coba masing-masing kelompok ngelakuin apa tugas dari KPD-nya. Oke. Untungnya ini kan harusnya pakai software gitu. Kita bisa tadinya karena ada jam, kalian hitung aja dari detiknya yang warna merah itu, misalnya dimulai dari jam 12 ini. Coba kalian hitung sampai jam merahnya itu jam 12 lagi. Berapa denyut nadi kalian bergelangan? Habis itu kan 1 menit. Coba catat berapa denyut nadinya 1 menit. Nah, tulis di apa? KPD-nya. Tulis hasil penelitiannya.
ini. Nah, coba sekarang kan hari. Nah, coba salah satu subjeknya aja. Ini apa? Ini apa? Ini kan? Saya nggak akan menulis. Lagi ya. Enggak mungkin ya, coba masing-masing kelompok. Wakilnya kedua. Wali kecil. Di sini apa? Merah. Coba merah. Tadi bagi. Ayo, yang berani mulai dari sekarang. Sama 1 menit aja. Apa aja lah. Iya. Yang betul-betul ya, jangan nggak sampai sedikit 1 menit. Oke. Oke, coba hitung rezekinya 1 menit dari sekarang. Oke, stop. Catat hasilnya berapa? 12 masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 4. Oke, yang lain lagi. Coba tangan dulu. Tangannya santai dulu. Ya, itu 1 menit lagi. Oke, capek? Nah, oke. Yang subjek tadi, cewek cowok tadi per kelompok, silakan kerja, silakan lagi. Tapi sekarang waktunya berhenti. Ayo, coba kita dulu. Kalau yang tadi juga ada orang. Coba lagi, ya, Mbak, bisa gantian matematika. Bisa gantian sama lagi. Jangan subjeknya kita satu aja ya. Jangan karena nanti yang mudah. Oke, coba lagi.
sekarang. Oke. Harus diajar. Kali ini 2 menit ya, 1 menit. Pak, ulangi lagi. Waktunya lebih lama. Apa ya? Oke. Yes. Silakan. Tarik lagi. Lagi. Sudah. Tunggu. Hitungnya dimulai dari sekarang. Oke, hitung. Dari jantungnya lagi. Oke, cukup. Apa hasilnya? Catat di KPD. Catat di. Catat di yang di dua hasilnya. Sudah? Jadi tabel pengamatannya udah penuh berarti semua kan? Udah terisi? Dari hasil coba kita bahas hasil percobaan yang udah kita lakuin nih, yang udah kalian lakuin. Oke, jadi ada 5 pertanyaan nih, ya kan? Mengenai percobaan yang udah dilakuin. Bapak mau minta coba kelompok 3, coba kelompok 3 sebutkan hasil percobaannya, yaitu tabel pengamatannya, kemudian jawab soal nomor 1. Coba Zak, siapa aja lah, itu aja nih Zak. Ya, oke. Kelompok lain coba apa ya, perhatikan. Baca hasil tabel pengamatannya Zak, apa Zak? Coba jawab soal nomor 1 ini. Pagi. Jadi sekarang ini dibaca juga kamu. Oke, nggak usah. Pagi berarti lagi-lagi kan cowok. Jadi waktu dia duduk tenang,
berapa frekuensi denyut jantungnya? 70 detak. 70 berapa? 70 detak atau denyut yang sama kok. Detak sama itu sama 70 detak selama 1 menit per menit berarti 70 per menit ya. 70 per menit. Kemudian untuk berlari ke Cina Sama 1 menit itu dapat 90 detak. 90 detak. Oke, nambah. Kalau 2 menit 107 detak. 107 detak. Nambah juga. Oke, kalau supaya yang perempuannya 74 detak pada duduk tengah. Itu siapa tadi itu? Amira. Ya, Amira ya. Amira. Oke. Untuk berlari kecil selama 1 menit 90 detak. Oke, meningkat juga kan? Untuk yang 2 menitnya 107. Tadi 90, jadi yang 1 menit 90, yang 2 menit 107. Naik juga. Oke, coba Reza jawab pertanyaan nomor 1. Mengapa? Kenapa kita dapat menghitung jantung dengan cara menghitung denyut tadi? Apakah frekuensi denyut jantung sama dengan denyut? Karena jantung terhubung dengan pembuluh hati. Coba yang lain, dengarkan itu. Dengarkan jawabannya Reza. Atau arteri, dan apakah frekuensi denyut jantung sama dengan denyut nadi? Jawabannya ialah tentu saja sama, karena jantung dan juga nadi saling terhubung. Maka dari itu mencetak nadi dan jantung. Jadi jawaban A. Silakan dulu Reza. Jadi tadi jawaban Reza karena jantung dan nadi itu punya detak yang sama atau frekuensi yang sama, ya kan? Itu sebabnya karena mereka itu saling terhubung. Oke, masuk akal ya. Memang jantung dan pembuluh arteri atau yang kita sebut nadi itu sambung ya. Karena memang bagaimana cara mengalirkan darahnya. Dari kelompok lain ada yang beda. Kelompok 2. Coba jawabannya apa? Jawaban nomor 1. Tegak nih, Pak. Ya. Coba. Jawaban nomor 1-nya apa? Baca kan? Iya, baca jawabannya aja. Yang nomor 1. Kita bandingkan. Frekuensi denyut nadi sama saat jantung berkontraksi, memompa darah, tekanan darah, denyut nadi sehingga menyebabkan denyut nadi berdenyut. Oke, dengar enggak? Dengar? Coba sekali lagi. Kayaknya Bapak ini enggak dengar. Sekali lagi Budi. Fokus ya, dengerin jawaban Budi. Frekuensi denyut jantung dengan denyut nadi sama karena saat jantung berkontraksi, memompa darah, tekanan darah, darah nadi meningkat sehingga menyebabkan denyut nadi berdenyut. Oke. Ada yang beda? Enggak? Sama? Ya, kalau silakan dulu. Kalau tadi jawaban Reza karena saling terhubung. Oke, ya. Ditambah lagi dengan jawaban Putri karena saat jantung berkontraksi atau memompa darah, maka tekanan darah pada pembuluh nadi meningkat, ya kan? Sehingga menyebabkan dinding pada pembuluh nadi itu berdenyut atau berdetak. Jadi kita simpulkan bahwa detak jantung sama denyut nadi itu sama, ya kan? Alasannya tadi itu. Oke, yang kurang lengkap silakan dilengkapi, ya kan? Lanjut pertanyaan nomor 2 dan 3. Pertanyaan nomor 2 dan 3, Bapak mau coba kelompok 4. Ya, siapa aja? Valentin, Loren, Dino, Maroma, Ahmad. Nah, Valentin, coba bacain pertanyaan apa? Jawaban nomor 2. Perhatikan ya, jawabannya apa Valentin? Valentina. Dengar jawaban Valentin. Apa yang dia jawab tadi?
Dia jawabnya mana yang lebih tinggi frekuensinya? Laki-laki. Ada yang beda jawabannya? Oke, kelompok 3 apa jawabannya? Tentu saja perempuan lebih besar frekuensinya dan laki-laki itu lebih kecil Frekuensinya. Oke. Kelompok 3 mengatakan bahwa perempuan lebih tinggi frekuensinya. Yang lain setuju? Setuju? Kelompok 2 kayak kelompok 1 kan setuju. Jadi kelompok 1 apa jawabannya tadi? Sama dengan kelompok apa? Kelompok 4. Saya Bagus. Lalu tadi jawabannya bahwa nomor 1 menyebutkan kalau frekuensi jantung perempuan itu lebih tinggi, berarti sama ya dengan kelompok 3, cuman kelompok 1 itu nambahin lagi alasannya, ya kan? Alasannya itu karena kalau kata kelompok 1 atau kata dia mengakui bahwa karena perbedaan ukuran jantung. Di sini ada yang tahu cara nentuin ukuran jantung bagaimana? Kepala tangan. Sip. Coba kalian kepalakan gini. Terus kalian tengok sebelah kalian, sama nggak kepala kalian masing-masing? Mana yang lebih kecil, cewek atau cowok? Perempuan atau laki-laki? Cewek, ya kan? Jadi logikanya gini, karena jantung cewek atau jantung perempuan itu lebih kecil, ya, karena jantung cewek lebih kecil daripada jantung cowok, jadi volume darah yang dipompanya juga lebih kecil. Jadi untuk menutupi volume darah yang lebih kecil itu, maka detak jantung perempuan itu lebih cepat. Misalnya kalau detak jantung perempuan itu 2 kali, itu cowok baru sekali, tapi dengan intensitas atau volume darah yang sama. Karena itu tadi ya, perbedaan ukuran jantung, ya, perbedaan ukuran jantung. Kalian tengok aja kepala kalian ini masing-masing kan berbeda tuh. Itu alasannya. Oke, kita lanjut ya. Tolong dilengkapi jawabannya hasil KPD-nya. Itu nomor 2. Oke, lanjut nomor 3. Kalau ini cuma jawaban KPD nomor 3. Baca soal. Tadi kalian bilang karena yang lebih tinggi yaitu berlari selama 1 menit. Ada yang beda? Kelompok 1 beda. Nah, coba apa kelompok 1 jawabannya? Ya, maksudnya boleh. Dari 2 menit, karena saat kita berlari lebih lama maka tubuh akan merasa lebih lelah. Saat tubuh merasa lelah maka frekuensi denyut jantung akan semakin meningkat. Oke, gitu ya. Jadi kira-kira mana yang benar? 2 menit atau 1 menit? Kelompok mana yang 2 menit jawabannya? Yang lebih tinggi? Kelompok 3 2 menit. Kelompok 1 2 menit. Kelompok apa? Kelompok 2 jawabannya? 2 menit juga. Oke. Jadi kelompok apa? Kelompok 4. Ya, kan kita diskusi di sini. Jadi jawaban yang benar itu frekuensi yang lebih tinggi yaitu yang berlari kecil selama 2 menit. Maka jenis kegiatan yang sama, tapi dengan intensitas yang berbeda. Berlari kecil selama 2 menit. Itu berbeda juga kebutuhan energi. Berbeda juga kebutuhan rasa. Berbeda juga ada salurannya. Jadi jantung akan bekerja lebih keras atau lebih kencang setelah kita berkegiatan selama 2 menit dibandingkan dengan 1 menit. Oke, masuk ya logikanya, paham kan? Paham kelompok 4? Oke. Lanjut nomor 4, silakan. Kelompok 1 belum ini tadi. Apa jawabannya nomor 1? Enggak ide.
Oke, jawabannya? Dari hasil percobaan di atas jenis kelamin, jenis aktivitas dan Aktivitas ya. Oke. dan intensitas frekuensi dan Oke, kelompok 4 tadi jawab bahwa dari hasil percobaan yang mereka lakukan, jenis kelamin, jenis aktivitas sama intensitasnya itu mempengaruhi faktor atau mempengaruhi denyut jantung. Beda nggak jawabannya? Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2. Jawabannya beda. Kelompok 3 masih sama kan? Ya, kelompok 3 masih sama. Oke, nggak apa-apa. Kelompok 2? Yang nomor 4? Apa tuh? Oke, itu tadi penjelasan untuk jenis kelamin kan? Berbeda berarti. Kelompok 4 kita jawab. Apa? Coba sebutkan kira-kira berapa? Sebutkan kamu. Jawab nomor 4. Frekuensi denyut jantung untuk laki-laki cenderung memiliki frekuensi yang lebih lambat daripada perempuan. Orang yang melakukan aktivitas yang lebih berat akan memperolehkan frekuensi lebih cepat dari Lengkap ya jawaban kelompok 4. Kalau kelompok 1 tadi sebutkan bahwa jenis kelamin dengan aktivitas dan intensitas itu mempengaruhi faktor. Kelompok 4 nambahin lagi kalau jenis kelamin itu pada perempuan dan laki beda. Laki-laki lebih lambat. Kemudian jenis aktivitas dan intensitasnya atau lama waktu bekerjanya itu juga mempengaruhi, ya kan? Karena itu perbedaan hubungan dinamiknya. Terakhir nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, siapa yang menyimpulkan? Menyimpulkan hasil percobaan kita hari ini. Iya, Bapak tahu kok. Bapak tahu kelompok nggak ada kalian yang jawab nomor 5. Cuman setelah kita berdiskusi ini, setelah Bapak terangkan apa yang kalian bisa dapatkan, apa yang bisa kalian sampaikan mengenai hasil percobaan kita. Reza nyimpulkan Za atas apa yang Bapak terangkan hari ini, Za? Ayo Za, atau yang lain lah, bukan Reza aja, terserah. Coba kalian kasih tahu apa yang udah kalian dapat nih selama Bapak jelaskan. Simpulkan. Ayo dong, satu kelompok aja. Oke. Kelompok 3. Ya, coba kamu simpulkan. Berdasarkan dari percobaan di atas sampai 8 frekuensi meletakkan jantung. Ulang lagi, coba Reza. Pelan-pelan. Kesimpulannya adalah frekuensi meletakkan jantung Oke, jadi Reza nambahin lagi nih. Dari yang kita coba tadi kan, kita hanya membandingkan, silakan dulu Reza, membandingkan jenis kelamin, jenis aktivitas sama intensitasnya kan. Tadi Reza nambahin lagi kalau ada faktor lain yang mempengaruhi denyut jantung. Reza bilang tadi suhu tubuh, ya kan? Jadi kalau suhu tubuh kita meningkat, maka metabolisme kita juga meningkat. Maka tubuh atau jantung akan memompa darah lebih kencang lagi, detaknya akan meningkat. Kemudian tadi Reza menyebutkan banyak ion kalium. Ya, jadi kan beberapa ion kalium itu bisa meningkatkan frekuensi denyut jantung pada manusia. Oke.
Jadi yang pertama tadi, jadi kalau dari Bapak nih faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung, yang pertama ada aktivitas ya. Semuanya boleh tengok ke depan dulu. Halo, halo. Oke, coba tengok ke depan dulu tadi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung kita yang pertama yaitu aktivitas, ya. Semakin lama atau semakin banyak aktivitas kita, maka akan mempengaruhi denyut jantung. Kemudian jenis kelamin tadi yang udah Bapak sebutkan berhubungan dengan ukuran jantung masing-masing, ukuran jantung antara pria dan wanita. Kemudian ini ada lagi usia. Jadi meningkatnya usia itu juga membuat kita kerja jantung itu menurun. Selain kerja jantung itu menurun, jumlah energi yang dibutuhkan pada orang lanjut usia itu juga menurun, makanya frekuensi denyut jantungnya berangsur-angsur ikut menurun juga. Kemudian ini yang kita bahas di awal tadi, ada emosi, ya. Emosi di sini termasuk stres, termasuk cemas, takut, bahagia, ya. Bahagia atau terlalu excited kita itu bisa meningkatkan detak jantung, ya kan? Ini berhubungan dengan di saat kita peralihan emosi, jadi tubuh kita itu mengeluarkan hormon. Contohnya hormonnya itu ada namanya, kalau kalian pernah dengar ini namanya hormon adrenalin. Ya, orang-orang kalau kalian pernah dengar di TV atau baca buku, adrenalinnya meningkat. Ya, adrenalin yang meningkat itu ya itu mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Kemudian yang terakhir dari Bapak yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung itu ada dipengaruhi oleh obat-obatan. Jadi di dunia medis itu ada obat-obatan yang bisa mempercepat atau menurunkan frekuensi denyut jantung. Jadi di pertemuan berikutnya kita ada namanya itu kelainan. Ini Bapak senggol aja ya, yaitu ada kelainan namanya aritmia, yaitu kelainan pada denyut jantung manusia. Jadi misalnya nggak ngapa-ngapain nih, tegak gini duduk atau duduk santai, kadang-kadang berdebar, kadang-kadang normal lagi. Itu tuh berarti frekuensi denyut jantungnya nggak normal. Normalnya kita ya kalau kita sedang tenang, sedang duduk ya seperti biasa, itu normalnya sekitar 70 sampai 100 denyut per menit. Itu kalau normal. Nah, kalau enggak berarti itu bisa detak tiba-tiba, kencang tiba-tiba, nggak ngapa-ngapain atau turun tiba-tiba. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mas, tentang percobaan kita, tentang penjelasan Bapak, jelas semuanya? Jelas? Oke. Kalau jelas, coba sekarang semuanya keluarin. Hari ini percobaan kita, Bapak ucapkan terima kasih untuk semua kelompok. Kelas dulu untuk kita semua. Bapak senang karena hari ini kalian aktif semua, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai kelainan pada sistem peredaran darah. Jadi sebelum besok Bapak ngasih tugas nih, coba kalian cari artikel, satu artikel aja tentang kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Salah satu penyakitnya aja. Kalian tulis boleh, kalian nulis juga boleh. Di pertemuan berikutnya kita bahas. Oke? Bapak tutup. Terima kasih untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan atau ada kurang paham bisa temuin Bapak lagi. Mobil dengan mobil topik saya. Masalah